Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Masuk Kalimantan Tengah dimanapun berada. Selamat menyaksikan Hasupa Hayak Sugianto Edi Pratowo setiap Jumat dan Minggu jam 4 sore hanya di Berkah TV. Jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Pada sore hari ini kita ketemu dalam program Hasupa Hayak Sugianto Edi Pratowo. Tentu di televisi kesayangan kita yaitu Berkah TV, dan spesial pada sore hari ini kita telah bersama dengan seorang tokoh politik Kalimantan Tengah yang juga beliau merupakan sekretaris dari pemenangan tim kampanye 02 Bapak Sugianto Edi Pratowo. Siapa beliau nanti kita akan lihat, tapi sebelum itu kita akan saksikan iklan berikut ini. Oke, Assalamualaikum. Teman-teman, jadi sesuai janji saya pada sore hari ini, kita akan dibersamai oleh Pak Suhartono Firdaus STMM. Beliau ini selain sebagai merupakan sekretaris Provinsi Golkar Kalteng gitu ya, juga sebagai merupakan sekretaris pemenangan tim kampanye 02 Bapak Sugianto Edi Pratowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Pak. Selamat sore. Sampai ketemu di Berkah TV ini ya, baru Alhamdulillah. Ini padahal beliau ini sudah kita jadwalkan berkali-kali, tapi beliau waktu itu memang lagi sibuk dan tentu lagi padat nih ya, Ya. menyongsong. Jadi tema kita kan 20 hari menjemput kemenangan Sugianto Edi Pratowo. Nah, dari tim kampanye provinsi sendiri sudah sejauh dan yakin apa nih Pak soal kemenangan Bapak Sugianto Edi? Baik, tema hari ini diangkat saya melihat adalah sebuah keoptimisan. Dan kebetulan optimis ini juga kami berharap menimbulkan semangat bagi kawan-kawan di daerah, karena memang sejauh ini hasil survei mengatakan kita masih leading di atas 58,sekian% itu adalah sebuah nilai yang fantastis dalam perjalanan. Mungkin tepat sekitar 24 hari lagi kita akan membuktikan bahwa survei itu benar adanya. Dan kebetulan memang melihat dari masyarakat ingin bertemu dengan paslon ini merupakan kebanggaan
Hmm. Dan akhir-akhir ini juga banyak permintaan ingin dikunjungi. Hmm. Ingin dikunjungi oleh kedua paslon ini, artinya ini adalah optimis kami akan semakin bertambah lagi bahwa 24 hari insya Allah Pak Sugianto Edi itu akan meraih kemenangan. Iya, kita doakan nih mudah-mudahan betul-betul sesuatu kemenangan yang besar kali ini Pak ya. Dan Agus dengarkan juga bahwa dalam beberapa hari ke depan masih banyak nih kayaknya tim relawan dan lain-lain, tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh lintas etnis dan segala macam yang kemudian masih pengen bertemu dan juga pengen dikukuhkan. Ini memang sejauh itu antusiasnya Bapak ya? Iya benar. Jadi begini, beberapa hari yang lalu kami didatangi beberapa paguyuban yang mereka mengatakan bahwa kalau dulu sebelum mereka menentukan itu memang mereka melihat situasi, melihat kondisi, melihat perkembangan, melihat aspirasi. Iya. Ternyata aspirasi begitu besar untuk Pak Sugianto Edi ini. Pak Sugianto memimpin 2 periode. Iya. Nah, artinya kami melihat bahwa sejauh ini akan semakin banyak lagi orang bergabung karena memang melihat bahwa aspirasi yang mereka tangkap di masyarakat itu masih menginginkan Pak Sugianto ini memimpin 1 periode lagi. Iya. Jadi sampai saat ini pun kayaknya tim pemenangan provinsi ini kewalahan juga ya menerima animo dan juga permintaan dari masyarakat nih ya. Betul. Jadi begini, kami minta maaf karena memang bagaimanapun juga kedua paslon ini punya keterbatasan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah. Betul. Jadi yang pertama memang kami harus mengutamakan yang sudah terjadwal jauh hari. Kemudian yang kedua, apabila ada waktu kedua paslon ini masih bisa menyapa masyarakat, maka kita akan akomodir semua keinginan itu. Karena tidak mungkin semuanya bisa ini Pak ya, bisa dipenuhi di waktu yang itu juga gitu kan. Betul sekali. Jadi gini, sekali lagi bahwa kalau kami tidak bisa memenuhi, ya setidak-tidaknya kami akan mengutus kampanye atau relawan untuk menyapa. Karena waktu kita tinggal 24 hari ini, sementara jadwal begitu padat, permintaan sudah banyak begitu masuk, ingin bertemu dengan kedua paslon ini. Hanya juga harus dimaklumi. Padahal kalau bicara tim kampanye kan struktur udah sampai tingkat desa Pak ya. Tapi masyarakat ini kayaknya pengen ketemu dengan paslon aja gitu kan. Betul, jadi gini, rupanya rasanya kurang afdol. Kurang afdol Bilang nggak ketemu dengan paslon langsung. Dan saya melihat begitu juga, ada beberapa, ini contoh beberapa kasus di daerah, kami sudah menemui dan menyapa mereka melalui relawan, melalui tim kampanye, tetapi mereka tetap ingin mendengar langsung dan ingin bertemu langsung. Iya. Karena memang expose beliau tentang profilnya, tentang keberhasilan mereka selama ini itu sudah mereka lihat. Iya. Tapi mereka ingin rupanya mendengar secara langsung dari pasangan calon. Ini perlu kita apresiasi. Perlu kita apresiasi. Jadi minimal ini jadi satu tambahan semangat lah ya buat teman-teman untuk bergerak gitu Pak. Tapi so far so good Pak ya, atau kalau ada kendala-kendala itu kira-kira di mana sih? Ya, kendala kita begini ya, bagaimanapun juga beliau ini sebagai manusia punya keterbatasan dari sisi fisik. Iya betul. Kemudian mungkin waktu. Betul. Kemudian harus mengakomodir keinginan masyarakat untuk bertemu itu. Itulah kadang-kadang kita harus juga sadar bahwa kita harus juga menjaga bagaimana kesehatan beliau, bagaimana kebugaran fisik beliau, apalagi dalam 1-2 hari ini kita menghadapi debat misalnya. Nah ini harus kita jaga kondisi fisik pada saat nanti debat, beliau harus dalam keadaan fresh. Nah jadi minimal lewat forum ini, lewat tayangan ini Pak ya, kita pengen memberitahukan juga ke masyarakat gitu ya Pak ya, minimal kalaupun ada request yang saat ini belum bisa dipenuhi, termasuk pengen bertemu dan segala macam ya, ini tolong dimaafkan gitu ya. Ini langsung Pak Suhartono loh datang siang hari ini sengaja untuk pengen berbicara ini karena banyak sekali kayaknya atensi yang masuk ke tim kampanye Pak ya untuk bisa menghadirkan beliau-beliau ini. Iya, jadi begini kawan-kawan sekalian, terutama masyarakat Kalimantan Tengah, kami memberikan apresiasi atas keinginan untuk bertemu langsung dengan beliau. Tapi tolong juga dimaklumi dan dipahami, mungkin setelah tanggal 20 kita akan atur kembali lah jadwal itu. Karena tanggal 19 nanti beliau ini akan debat putaran kedua di Jakarta melalui iNews TV. Nah ini juga kami harus mempersiapkan.
Betul, betul. Bukan hanya dari materi, tetapi juga bagaimana kebugaran fisik dan Hmm, psikisnya. iya, Jadi nanti biar tampil itu fresh Fresh. dan bisa menyampaikan visi, misi, dan tema yang diminta oleh KPU itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara jelas. betul. Mumpung nih disinggung oleh Pak Firdaus gitu ya, pada sore hari ini, sebenarnya saya juga pengen nanya soal apa, soal debat kemarin, review yang kemarin juga, apa yang bakal dipersiapkan untuk yang kedua gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, lagi-lagi kita akan saksikan iklan berikut ini karena ada teh telang nih sudah disiapkan oleh oleh teman-teman untuk Pak Firdaus, biar beliau minum dulu lah. Oke ya, saksikan iklan berikut ini. Seorang pimpinan harus mengerti keadaan masyarakatnya. Kapan harus bertindak tegas, kapan melindungi, kapan melayani mereka. Kalimantan Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya Farsapa Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus mengelontarkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu, saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu dicibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan. Kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah. Dalam arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpi setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiar kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama dan seluruh Kalimantan Tengah. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi ini pembicaraan yang sangat menarik sekali gitu ya. Tadi juga iklan dari Pak Sugianto sangat menyentuh sekali gitu ya, bahwa ternyata beliau ini di satu sisi adalah orang yang sangat humble sekali dan kemudian punya empati yang sangat tinggi gitu ya. Nah kan kita kemarin juga di teman-teman relawan, di teman-teman anak-anak muda ini juga dapat info
kalau di debat kandidat yang pertama kemarin itu mungkin beliau tidak akan hadir karena kan juga baru berkabung ya atas meninggalnya bapak beliau. Tapi ternyata beliau bahkan antusias untuk hadir di debat itu. Nah itu adalah satu nilai yang kemudian akhirnya mendapat simpati yang sangat luas dari masyarakat. Nah kalau Pak Soehartono sendiri menilainya gimana Pak? Saya melihat begini, inilah salah satu komitmen. Beliau taat asas, taat aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Dalam kondisi berduka, beliau ingin selalu menyapa masyarakat. Dalam kondisi berduka, mereka tidak mau bahwa ada kesepakatan dibuat tentang jadwal dan juga itu memang sudah diatur dalam PKPU. Beliau harus taat itu. Nah inilah salah satu bahwa seorang pemimpin harus punya komitmen. Seorang pemimpin itu harus juga bisa menepati apa yang sudah dia sampaikan. Dan ini ada pada diri beliau. Dengan kesederhanaan penampilan, saya melihat beliau ini memang pantas untuk memimpin Kalimantan Tengah ini. Ini bukan karena kami partai pengusung, betul, tapi karena memang kami melihat ada pada diri beliau. Beliau orangnya sederhana, dan dengan kondisi Kalimantan Tengah saat ini, sosok kepemimpinan beliau ini dengan kesederhanaan dan selalu memperhatikan orang yang lemah. Ini adalah satu nilai yang memang harus menjadi perhatian masyarakat. Inilah pemimpin yang sebenarnya kita harapkan. Kenapa beliau harus 2 periode? Kita tahu persis bahwa setiap pemimpin, setiap berganti rezim, setiap berganti kepemimpinan, tidak ada satupun pemimpin yang bisa menyelesaikan secara tuntas permasalahan pembangunan, permasalahan daerah. Berilah beliau ini kesempatan 2 kali untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi cita-cita beliau untuk mewujudkan Kalimantan Tengah lebih baik, lebih berkah lagi ya. Lebih baik dan lebih berkah, inilah saat. Karena dengan 1 periode itu kurang. Masih banyak program yang harus beliau laksanakan. Jadi ada quote itu Pak. Ya. Jadi dia bilang ketimbang memulai dari 0 lagi lebih baik melanjutkan perbaikan gitu ya. Sepakat. Karena kalau 0 itu cukup di Pertamina aja kan. Mulai dari 0 Pak ya gitu ya. Kayaknya kalau pembangunan jangan dari 0 lagi gitu ya. Lanjutkan perbaikan gitu ya. Lanjutkan pembangunan. Pembangunan daerah jangan coba-coba. Pembangunan daerah jangan coba-coba. Artinya apa? Di periode pertama sudah meletakkan dasar-dasar infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Betul. Pada periode kedua, beliau akan memantapkan itu dan meningkatkan kembali kepada program-program lainnya. Betul. Nah kalau dimulai dari 0 lagi, saya khawatir. Apa yang menjadi harapan kita, Kalteng makin berkah, Kalteng makin maju, itu akan susah. Sudahlah, kami sepakat bahwa Pak Sugianto ini harus 2 periode. Kita akan lihat dan buktikan bahwa beliau akan menepati janjinya menjadikan Kalimantan Tengah ini lebih bermartabat, lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Iya. Kita kan juga ngelihat juga ya hasil analisa kemarin tuh Pak. Dan ini nanti dari pandangan Bapak gimana gitu ya. Bahwa dari perdebatan debat kandidat yang kemarin yang pertama ya, dan ini kan akan berlanjut nanti 19 ya, tanggal 19 nanti kan yang debat yang kedua. Nah, di debat pertama yang kemarin itu kan sebelum-sebelumnya teman-teman milenial ini kan juga melihat sempat perang media sosial tuh. Bahwa tim sebelah kayaknya sangat optimis sekali bisa memenangkan perdebatan gitu kan. Ya. Tapi pada nyatanya kita ngelihat memang Pak Sugianto sangat menguasai bahkan data-data itu, misalnya kayak stunting, beliau tahu 42% penyumbang terbesar itu adalah Kapuas misalnya, lalu kemudian dan lain itu hafal di luar kepala dan nampaknya kayak natural gitu, bukan sesuatu yang dihafalkan dan teks. Karena apakah itu dipersiapkan? Karena kan kalau melihat waktu beliau ada masa berkabung itu kayaknya nggak mungkin deh belum ada masa belajar untuk itu. Jadi begini, Pak Sugianto itu sudah mengalami, sudah melakukan. Iya. Itu yang. Dan satu hal yang saya salut dengan beliau adalah terkait dengan data. Itu beliau sangat hafal. Iya. Bahkan tidak perlu masukan dari manapun, beliau sudah hafal. Ini kelebihan Pak Sugianto. Kalau berbicara data, beliau sangat familiar di otak beliau. Karena apa? Ya itulah, beliau melakukan sesuatu, sudah mengerjakan sesuatu, dan sudah melihat hasil yang telah dicapai oleh beliau. Jadi tanpa kita ajari pun beliau itu sudah hafal.
Malah kayaknya nampaknya di tim sebelah malah bingung ya soal data ya. Kayaknya juga nggak siap soal data soal itu. Ya itulah saya bilang begini, kenapa muncul kalimat fitnah? Ini mungkin dalam bahasa agamanya gitu ya. Ya karena beliau tahu data, sementara fakta, ada data dan fakta, sementara yang disampaikan dari pihak sebelah yang disampaikan tidak berdasarkan data dan data. fakta. Iya. Itu kenapa beliau marah. Iya betul. Kalau di pihak sebelah kemarin bisa menyampaikan data dan fakta sesuai dengan yang dikeluarkan dan memang sudah dirilis secara resmi oleh pemerintah, betul. Kemungkinan beliau tidak akan marah. Iya, justru di teman-teman ini selalu nangkap soal sensitivitas ya, selalu menganggap ini soal marah, bukan itu sebenarnya Pak ya, tapi soal penyajian data yang salah sebenarnya kan. Kalau kami melihat begini, saya salut dengan beliau, tidak terpancing. Betul. Tidak terpancing. Padahal kami juga was-was. Ini memang mulai awal sudah ada tekanan untuk pancingan gitu ya. Terpancing emosi. Betul. Tapi dengan begitu tenang beliau dalam situasi yang sangat lagi berduka. Iya betul. Beliau bisa mengontrol emosi, bahkan beliau menyampaikan fakta dan data. Ini yang kami salut. Bahkan dan harus diapresiasi. Apa dari raut mukanya debat kemarin aja kayak tidak ada satu masalah yang dibawa kan kayak gitu ya. Biasanya kan kalau orang lagi apalagi orang tua loh Pak kan, kalau lagi berkabung kan kita pasti udah kalut kemana-kemana kan. Nah beliau kayaknya fokus aja itu soal debat kemarin gitu ya. Bahkan kami kemarin itu mengkhawatirkan psikis dan fisiknya, karena bagaimanapun pada saat jenazah datang, beliau menunggu, kemudian tamu datang bergilir, secara fisik dan psikis sebenarnya beliau itu cukup lelah. Tetapi itulah tadi kehebatan beliau. Saat tampil di depan publik, untuk debat publik, beliau tampil dengan maksimal. Nah itu kita melihat bahwa seorang pemimpin bisa memisahkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan dirinya. Betul. Ini figur Pak Sugianto. Nah kalau kira-kira nanti di tanggal 19 Desember kejutan-kejutan apa lagi nih yang bakal ditampilkan oleh beliau nih? Karena ini lagi ditunggu-tunggu juga itu kan, kayaknya masyarakat melihat debat yang kemarin itu animonya sangat luar biasa. Kita kemarin saja nonton di sini, nonton debatnya secara rame-rame nobar gitu kan. Dan beberapa titik hampir bahkan masyarakat banyak juga yang mengadakan nobar itu secara mandiri. Padahal mereka bukan bagian dari tim kampanye manapun gitu ya, bukan bagian dari tim ses manapun. Artinya ini memang kampanye daring kali ini Pak, kampanye media sosial di pilkada kali ini betul-betul sangat efektif begitu. Iya, jadi gini, terkait dengan kejutan kita tidak perlu lagi konsep-konsep, apalagi yang konsep yang akan tema yang akan diangkat di sana itu masalah ekonomi dan pembangunan. Iya. Ya udahlah, ini sudah di luar kepala beliau. Udah selesai. Saya katakan tadi adalah beliau itu adalah pelaku, mulai konsepnya, pelaksananya, bahkan eksekusinya itu beliau tahu. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita hanya memoles saja, tanpa kita harus mengajari beliau, itu sudah ada di kepala. Didukung oleh Pak Edi yang juga seorang bupati di salah satu di Kabupaten Pulang Pisau. Iya. Tapi memang kalau Pak Edi sih memang kemarin dianggap sebagai best performance gitu ya. Karena dari 3 ini kan kayaknya kan sempat debat tuh di akhir-akhir kan. sempat sensi dari kalau Pak Edi kan keluar dari itu semua dan memang dapat best applause yang luar biasa kalau Pak Edi. Nah kalau posisi Pak Edi sendiri, Pak Soeharto ngeliatnya gimana nih? Karena kan di satu sisi kan Pak Sugianto ini kan memang tipikal orang yang kalau kerja itu dia fokus kemudian pengen cepat gitu ya. Betul. Nah di satu sisi kalau Pak Soeharto memandang Pak Edi ini sebagai pasangan yang mix dari Pak Sugianto tuh untuk melengkapi apanya? Yang pertama gini, Pak Edi akan sangat mudah beradaptasi dengan apa menjadi tipikal dari Pak Sugianto. Karena apa? Karena pengalaman dia di eksekutif, di legislatif sudah. Iya. Di eksekutif sudah. Bahkan dari wakil bupati juga ya. Jadi wakil bupati dulu pernah menjadi anggota dewan di Kapuas. Bahkan pada saat itu juga menjadi ketua DPRD di Pulang Pisau. Betul. Jadi wakil bupati, apalagi? Sebab Pak Edi orangnya orang yang konsisten, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Edi ini akan loyal kepada pimpinan. Ini saling melengkapi dan yang pasangan ini sangat ideal. Dan sudah terbukti kan? Sudah terbukti 2 periode tidak mudah-mudah. Untuk bisa menjadi 2 periode itu adalah kepercayaan masyarakat bahwa tetap kepada Pak Edi, bahwa Pak Edi berhasil membangun di Pulang Pisau. Keberhasilan Pak Edi itulah nanti yang akan kita bawa ke provinsi bersama Pak Sugianto. Pak Sugianto punya ide-ide cemerlang, pengen cepat menyelesaikan masalah, Pak Edi akan
mendukung itu. Hmm. Akan semakin cepat lagi gerakan pembangunan di Kalimantan Tengah. Iya, jadi saling berkolaborasi lah Saling berkolaborasi. dari kedua sosok ini Pak ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dan ini menarik sekali gitu ya. Dan ternyata banyak juga yang sudah menonton nih views kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ke setiap grup Facebook dan juga media sosial manapun yang ada di Kalimantan Tengah agar makin banyak juga masyarakat kita yang menonton tayangan kita pada sore hari ini. Dan tapi juga ada banyak ini ya, ada banyak tema yang menyebutkan bahwa kayaknya nih Pak ya di medsos ini, di media sosial ini tim 02 ini kan terlalu banyak di black campaign nih. Terlalu banyak di negatif campaign gitu ya dari berbagai pihak gitu ya. Dan kayaknya tim 02 tidak melakukan upaya apapun gitu. Hampir tidak kelihatan, kok kayak pasrah aja gitu ya, kok kayaknya nggak nonjok gitu kan. Padahal tim 02 ini kan petahana dia. Iya. Harus dicatat petahana, lalu kemudian juga punya power yang kalau pengen dimaksimalkan sangat punya power sekali gitu ya. Tapi justru kelihatannya tidak balas nih black campaign-nya, tidak membalas juga nih negatif campaign-nya. Ada apa dan ini nanti Pak Sortono akan jawab gitu. Tapi tentu setelah tayangan satu ini. Oke, ini adalah soal membangun demokrasi yang baik Pak ya. Jadi Agus juga sering bilang ke teman-teman bahkan ke adik-adik gitu ya yang terlibat di relawan 02 gitu ya, di teman-teman kita bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal kontestasi loh, tapi setelah ini, setelah ada yang menang, setelah kemudian dilantik dan seterusnya masih ada banyak proses yang harus dilewati terutama soal pembangunan. Artinya demokrasi ini juga bicara soal narasi gitu kan. Nah itulah kenapa kita juga pengen teman-teman ini sebenarnya mereka boleh cinta dengan paslonnya gitu kan, boleh cinta dengan dukungannya gitu kan, boleh cinta dengan nomor urutnya gitu kan, tapi jangan sampai menghalalkan segala macam cara, terutama di media sosial ini Pak. Kita kan dengan sangat mudah pengen berkata pun hanya cukup dengan kedua jari gitu kan, modal paket jari selesai gitu. Bahkan banyak yang bikin fake account dan segala macam. Nah ini 02 ini dinilai bahwa kalau dari sisi kampanye media sosial ini agak kurang ganas gitu, karena jadi kalau Bapak lihat itu ya di berbagai perdebatan itu justru lebih banyak yang kena fitnah juga, lebih banyak yang kena black campaign juga soal, apalagi soal pribadi Pak Sugianto yang diserang dan segala macam gitu ya. Kalau Pak Edi kan diserang orangnya kalem kan, nggak bisa kan. Kalau Pak Sugianto kan memang beliau tegas gitu, dan kadang-kadang orang dalam mengartikan tegas ini disebut sebagai keras dan seterusnya gitu. Nah, apakah memang ini bagian dari konsep 02 untuk melempem gitu ya, atau memang sebenarnya ada sesuatu yang coba dijaga oleh tim kampanye? Tentu dalam ini juga Pak Sortono kan melihat hal itu. Ya, jadi begini. Tatkala di dalam kontestasi pilkada ada petahana, ada yang penantang. Kalau di permukaan jelas akan terlihat bagaimana kelemahan petahana dari sisi pandang mereka, tetapi juga harusnya jujur dong. Fair ya? Fair lah. Objektif melihat bahwa satu sisi ada keberhasilan, kalaupun belum berhasil
Yes. Iya. Itu yang akan jadi PR untuk diselesaikan. Ya wajar penantang selalu menenggelamkan sisi positifnya dan akan selalu memunculkan sisi tidak berhasil dan negatifnya. Ya tapi inilah saya salut dengan Pak Sugianto. Dari suatu kesempatan dia berkata bahwa kita berkampanye secara santun. Itulah yang menjadi pegangan konsep kita di tim kampanye. Nggak usah menyerang, nggak usah melihat kejelekan orang, fokuslah pada apa yang harus kita kerjakan dan santunlah dalam bertutur kata, santunlah dalam menyampaikan. Karena pada dasarnya kesantunan itu adalah mencerminkan pribadi kita. Betul, betul. Ini yang menjadi pegangan kita. Di setiap rapat-rapat tim kampanye selalu diingatkan, tolong jangan, nggak usah black campaign, nggak usah lah. Makanya kalau mungkin kalau akun-akun kita masih terkontrol, gitu. Tapi kita tidak bisa mengontrol mereka yang simpati kepada Sugianto, melihat serangan, membalas serangan. Betul. Itu sudah di luar jangkauan kita. Tetapi kita di dalam tim kampanye sudah punya garis tegas bahwa berkampanyelah dengan sopan, menjualah program. Ini yang selalu ditekankan. Jadi inilah menjadi pada saat Pak Sugianto menyampaikan kepada kami, itu yang menjadi pegangan kami. Jadi itu. Karena gilanya pilkada ini kan kadang-kadang Pak tidak hanya wilayah kebijakan, tidak hanya wilayah sosial kadang-kadang ya. Serangan-serangan itu kadang bahkan muncul ke sisi persona, sisi pribadi, sisi keluarga dan segala macam gitu ya. Bahkan sesuatu yang menurut menurut nalar kita juga kadang ya wajar dong kan gitu ya. Tapi ini seolah dibungkus jadi sesuatu yang nggak wajar begitu. Misal kayak gini, Agus kasih ilustrasi gitu ya. Bahwa misalnya beliau punya paman yang kaya raya, misalnya begitu kan. Lalu kemudian punya kakak yang sekarang juga di DPR RI gitu ya. Sesuatu yang menurut saya normal, emang ada dosa kalau kita punya paman kaya. Kan gitu ya. Tapi ini dibungkus seolah-olah adalah ini bagian dari satu kejahatan gitu yang kemudian. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman. Kita tidak akan bilang ini adalah dari tim bisa jadi juga simpati dari mereka gitu kan yang melakukan itu gitu kan. Tapi tim 02 kayaknya juga tidak melakukan hal apapun begitu. Artinya juga tidak pengen membalas sisi persona dan segala macam soal ini. Nah, ini gimana kalau Pak Suartono melihatnya? Jadi saya paling tidak suka ya. Termasuk kemarin debat publik itu saya sedikit protes gitu. Harusnya moderator tuh punya garis tegas. Tatkala menyerang sisi personal. Betul. Harusnya kita pisahkan. Oh ya, kemarin sempat diucapkan juga itu ya. Verbatim itu ya, betul. Jangan. Jadi ini harus tegas. Ada garis tegas bahwa tatkala menyerang sisi personal itu harus segera di-cut. Kembalikan kepada tema yang dibahas. Itu bagian dari usaha mereka untuk memancing sebenarnya. Betul. Tapi nggak apa-apa, Pak Sugianto insya Allah alhamdulillah nggak terpancing. Itu bagus ya kan. Kemudian yang kedua terkait gini, kalau orang melihat sisi keluarga beliau, coba kita ambil yang positif saja lah. Kita ambil yang positif. Berapa orang yang dihidupi di sana? Berapa kontribusi mereka terhadap pembangunan masyarakat dan seterusnya itu. Daerah. Berapa kontribusi mereka masuk melalui PAD kita. Yang dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Betul. Dan harus kita bangga seharusnya. Kenapa kita nggak berteriak kalau ada pengusaha dari luar yang kaya raya? Betul. Sementara orang lokal yang jelas kaya raya dan jelas dia membangun dinastinya di sini, membangun kekayaannya di sini, menaruh kekayaannya di sini, membangun segala apa yang ada yang sekarang dilakukan di sini. Harusnya kita beri apresiasi dong. Betul. Dan harus didorong semua pengusaha-pengusaha lokal harus didorong seperti itu. Ini malah terbalik. Sementara orang luar yang masuk kemudian kekayaan dibawa keluar, malah nggak teriak-teriak. Betul. Ini di sini. Kelapa sawitnya di sini, peternakannya di sini. Sekarang mengembangkan lagi peternakan di beberapa daerah. Yang secara otomatis juga akan meningkatkan PAD, kemudian melepaskan ketergantungan sedikit demi sedikit terhadap kebutuhan kita dari luar. Tenaga kerja berapa yang diserap? Tenaga kerja tidak datangkan dari mana-mana. Betul. Ini yang harusnya dilihat gitu. Justru tapi ya sudahlah. Kalau sudah melihat itu biasanya yang dibungkus kalimat tadi adalah yang kejelekannya dimunculkan. Tapi kita sudah melihat sisi-sisi
positif dan manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat. Betul. Harusnya hal yang seperti ini disampaikan ke masyarakat gitu ya. Betul. Jangan jadi harusnya diterangkan secara secerahnya gitu kan. Ya. Ini kita seringkali kan jadi jadi kontraproduktif juga gitu kan. Kita seolah-olah menolak hadirnya pengusaha lokal yang kaya raya, Iya. sementara ada investor dari luar justru disambut dengan baik. Betul. Nah ini kan juga soal keberpihakan dan kita juga lihat kemarin kan soal membuka kerankan investor dan segala macam dari. Jadi hal-hal yang demikian juga harus jeli ya Pak ya. Nah ini luar biasa nih Pak Sartono memberikan kita pencerahan gitu ya. Jangan sampai karena kita tidak mendukung misalnya Iya. kemudian atau kita tidak senang misalnya dengan atau kayak gini ya teman-teman yang misalnya ada di sebelah sana hari ini misalnya lalu kemudian seolah-olah menjadikan ini sesuatu hal yang semuanya harus dinegatifkan gitu ya. Betul. Padahal juga harus dicerahkan bahwa beliau ini keluarganya adalah Dayak asli, lalu kemudian berasal dari Kalteng asli, kaya gitu ya, tapi juga berkontribusi gitu ya Pak ya. Harusnya kita justru berbangga gitu kan. Nah ini juga asik dia. Nah kemudian ada yang kedua juga nih Pak. Pak Sugianto ini kan petahana gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan. Kadang-kadang anak muda seperti saya dan teman-teman itu bertanya gitu ya. Iya. Pak Sugianto nih petahana. Dia bahkan bisa menggunakan kekuasaannya hari ini juga untuk memenangkan dirinya, ya kan? Iya. Tapi justru aneh nih. Malah malah tim sebelah nih disinyalir gitu ya, diduga menggunakan hal itu malah gitu ya. Bahkan dengan adanya misalnya kemarin ada beberapa video misal di kecamatan dan desa di Kapuas yang kemudian juga kayaknya terlibat langsung dalam pendukungan tim sebelah gitu. Ini 02 apa memang terima begitu saja gitu Pak? Atau bahkan kan akhirnya kan kayak gini ya. Ini petahana tidak menggunakan kekuasaan untuk itu, kenapa tim penantang kok hebat banget gitu ya gitu. Ini jangan-jangan tim 02 ini memang melempem banget nih gitu ya Pak. Ada juga kayak gitu kan. Kita jadi gregetan juga yang mudah-mudahan ngeliatnya gitu. Jadi begini ya, kalau ingin melihat calon pemimpin ke depan, bagaimana sikapnya berlaku fair dan tidak melanggar aturan. Itu yang pertama, itu harus diingat. Kemudian yang kedua, belum berkuasa saja, sudah kelihatan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini yang perlu dicatat juga. Ini jadi catatan masyarakat. Saya melihat kemarin memang ada upaya-upaya, bukan upaya lagi, ini sudah pengerahan. Iya. Sudah pengerahan aparatur negara yang notabene digaji oleh negara itu untuk mendukung pasangan 01. Iya. Nah ini sebenarnya kalau secara etika pendidikan politik, pendidikan berdemokrasi, ini harusnya jadi catatan dari masyarakat untuk memilih seorang pemimpin. Betul. Kami bukannya melempem, Iya. kami bukan melempem, bahkan kami selalu mengingatkan, tolong, kalaupun nanti kita kampanye, kita memang petahana, seharusnya kita bisa melakukan. Lebih dari bisa harusnya. Lebih dari bisa, lebih dari bisa sebenarnya. Cuma ya sudahlah, kita coba jalan aja dengan cara-cara yang lebih terhormat. Betul. Dengan cara, karena apa? Di dari setiap kontestasi politik ada hal yang pertama pendidikan demokrasi supaya demokrasi kita ke depan lebih dewasa. Pendidikan politik agar berpolitik dengan cara-cara yang santun dan cara-cara yang benar. Yang ketiga ini yang penting ini juga. Tadi belum pada saat pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab adalah setelah selesainya kontestasi ini bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak boleh pecah. Betul. Kesatuan dan persatuan ini akan pecah tatkala kita dalam proses kontestasi pilkada ini selalu melakukan black campaign, Membelah masyarakat, masyarakat, selalu melakukan fitnah, selalu melakukan adu domba, susah mengembalikannya. Padahal salah satu keberhasilan pembangunan itu adalah kontribusi masyarakat yang bersatu dan damai, agar proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Iya. Itu sebenarnya. Nah, terhadap yang ini Pak, terhadap dugaan-dugaan yang hari ini viral dan beredar itu gitu ya. Ya. Apakah 02 juga melakukan upaya pelaporan hukum dan segala macam misalnya? Ya, kita sudah melaporkan. Kita sudah melaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Kapuas. Ya. Sudah kita melaporkan dan tim kampanye juga sudah membuat laporan-laporan dengan data-data dan fakta yang terjadi di lapangan.
baik itu berupa video, baik itu berupa kesaksian masyarakat, ya sudah kita laporkan, tinggal tindak lanjut lah dari Bawaslu bagaimana menyikapi ini. Bahkan ada yang lucu, saya bilang kemarin pada saat salah satu kepala desa gitu ya, dipanggil Bawaslu, dia pakai masker 01. Jadi dua kali ini Iyalah. 2 kali error nih kayaknya. Saya bilang ini beneran ini menantang apa gimana ya? Kalaupun dia menantang harusnya dia tahu aturan dong. Iya. Jadi Dia kayak tahu kocak aturan, Pak ya kayaknya pada ya. saat dia dipanggil ke kantor Bawaslu untuk klarifikasi, dia malah pakai masker 01. Kan Iya. lucu tuh. Ini Golkar nggak merasa sakit hati kayak gini Pak? Bukannya Golkar kan kepala daerah lumayan banyak nih kan? Kalau kalau mau pengen kayak gitu harusnya lebih dari bisa dong. Ya, Nggak gengsi maksudnya. Golkar gitu ya. akan tetap menjalankan politik ini karena ada garis tegas dari DPP. Silahkan Anda mau menang tapi dengan cara-cara yang lebih terhormat dan santun. Iya. Jadi harus tetap ini Pak ya, harus ada keteladanan yang diberikan Betul. kepada generasi muda terutama gitu ya. Jadi jangan sampai generasi muda ini mereka jadi objek politik sementara mereka tidak mendapatkan keteladanan terhadap proses politik ini gitu ya. Ini menarik sekali nih teman-teman, dan saya rasa pembahasannya juga rada ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kita akan dinginkan pembicaraan kita di segmen selanjutnya, yaitu bagaimana keterlibatan anak muda dalam pilkada Kalteng kali ini, dan apakah posisi teman-teman milenial ini, relawan dan seterusnya ini hanya menjadi partisan, menjadi pelengkap, atau juga merupakan peran utama yang sebenarnya juga keterlibatannya sangat diapresiasi oleh tim 02. Tapi tentu dengan iklan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Selamat menyaksikan Hasupa Hayak Sugianto Edi Prabowo setiap Jumat dan Minggu jam 4 sore hanya di Berkah TV. Jauh di mata, dekat di hati. Oke teman-teman, kembali lagi di perbincangan kita yang sangat ini hari ini spesial banget gitu ya, dengan hadirnya langsung sekretaris tim pemenangan kampanye provinsi Pak Suhartono Firdaus gitu ya. Dan beliau tentu di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan untuk bisa mampir ke Berkah TV. Ini apresiasi sekali buat kita gitu ya. Ini juga bentuk ini sebenarnya juga bentuk, aku pengen ngetes aja sebenarnya kita anak muda ini dianggap nggak sih perannya gitu. Dan ini dianggap gitu. Dengan hadirnya beliau ternyata sudah terafirmasi kita ini peran anak muda ini sangat dianggap gitu ya. Nah kalau Pak Suhartono sendiri melihat pilkada kali ini kan tentu sangat berbeda ya. Dan pilkada-pilkada yang dulu selaku politisi senior juga gitu kan. Anak muda kan biasanya kalau dulu kan ya dapat peran ya paling peran yang pelengkap gitu ya. Karena masih tidak terlalu banyak media dan segala macam. Kalau sekarang kan media daring sangat luar biasa, apalagi dengan kondisi Covid kan akhirnya media daring menjadi salah satu saluran yang diharus utamakan juga dalam kampanye-kampanye. Nah kalau Pak Suhartono melihat keterlibatan nih tim milenial ini dalam pilkada kali ini bagaimana? Kita harus melihat secara jeli bahwa pemilih pemula dan kaum milenial itu cukup mendominasi di dalam kontestasi kali ini. Termasuk sebenarnya se-Indonesia. Maka kita tidak aneh tatkala semua partai politik melihat bahwa potensi pemilih dari gelangan generasi muda itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Dan juga kita melihat bahwa partai-partai politik sudah melihat bahwa pemudanya harus diberdayakan. Jadi begini, dalam kaitan ini bahwa pemuda inilah yang nantinya akan melanjutkan
proses demokrasi kita secara lebih matang, dan memang mereka harus dilibatkan sejak sekarang dengan proses demokrasi yang benar dan baik. Betul, betul. Jangan kita pertontonkan proses demokrasi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan proses cara-cara yang tidak baik, dengan cara proses demokrasi yang tidak santun, karena nanti mereka akan melihat, oh beginikah contoh generasi di atas saya kepada kami. Tetapi saya yakin betul bahwa generasi muda sekarang makin cerdas. Kaum milenial akan semakin cerdas. Kalau melihat mereka sebagai pelengkap, harusnya tidak. Dan kita melihat di 02 ini kita banyak melibatkan kaum milenial dengan konsep-konsep dan gagasan-gagasan cemerlangnya yang kita aplikasikan ke dalam program-program. Ini sebagai contoh ya. Tadi pagi saya ditelepon oleh kawan relawan, Bang, saya punya ide. Ini mengumpulkan ini belum tersentuh. Wah, saya bilang ini cerdas nih. Dan mereka sebenarnya ingin sekali menunjukkan bahwa mereka tuh bisa. Nah, mengapa kita tidak tangkap ini? Betul, betul. Mengapa tidak kita berdayakan ini? Dengan mereka yang punya gagasan-gagasan cerdas ini. Dan saya yakin bahwa ini adalah proses pendidikan yang bagus bagi mereka. Kemudian penghargaan kepada mereka. Nah, tatkala mereka ditempatkan pada posisi sebagai pelengkap, mereka akan kecewa. Iya. Mereka akan kecewa. Sebenarnya kita tidak perlu semacam alergi lah, senior, junior, tua, muda, janganlah. Karena kebaikan itu dari manapun asalnya. Iya, ide itu boleh datang dari mana saja gitu. Oh, dia boleh datang dari mana? Kebaikan datang dari mana saja. Dari hal yang paling buruk pun, kalau itu bagus, kenapa kita ambil? Kalau saya jujur saja, saya kebetulan banyak dilingkari kawan-kawan muda. Saya sering tanya, ya, sebelum berangkat pun saya tanya, apa kira-kira nih yang saya omongkan? Oh, nggak usah lah, itu kan sudah bisa. Bukan begitu saya bilang. Sebenarnya ada hal yang tidak terpikirkan oleh orang yang sudah lama berkecimpung, tetapi ada ide segar dari mereka-mereka yang melihat situasi dan real saat ini. Betul. Saya nggak melihat dari manapun masukan itu. Dari manapun masukan itu, dari yang muda, bahkan dari anak-anak pun kalau perlu memang bagus, kenapa kita ambil? Iya. Nah, ini saya sepakat kalau melihat di sini, kami melihat ada relawan, rumah aspirasi di relawan ini bagus sekali bahwa kaum muda dikumpulkan. Nah, cuma kita harus memberdayakan mereka ini, jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka melihat kami hanya sebagai pelengkap. Dan himbauan kami kepada kawan-kawan yang sudah malang melintang di dunia politik, dunia persilatan, janganlah melihat mereka sebagai pelengkap. Iya. Karena pada dasarnya di balik aktivitas mereka itu ada ide cemerlang, gagasan-gagasan cerdas yang memang kalau kita harus poles kembali, ya. Tetapi ide dasar dan gagasannya itu ini perlu kita angkat dan kita aktualisasikan dalam kegiatan kampanye. Iya, belum lagi ditambah dengan juga paslon 02 ini kan juga masih energik dan masih muda gitu ya. Jadi tidak terpaut jarak umur yang cukup jauh lah dengan kalangan milenial gitu ya. Nah, kalau di samping itu kan juga gini Pak, kadang-kadang juga dengan hadirnya milenial itu kan juga menghadirkan kebisingan baru. Jadi kan kalau kalangan milenial kan sukanya kan yang entertain, yang fun gitu ya. Bahkan juga banyak juga tuh kadang-kadang akhirnya relawan-relawan ini yang kemudian membentuk kampanye-kampanye ini menjadi atraktif gitu ya. Fun gitu ya, menyenangkan gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga suka bikin dangerous, bikin bahaya juga gitu. Kelebihan ide, kreativitas akhirnya juga suka nyinggung-nyinggung kayak gitu. Belum lagi kalau TikTok dan segala macam gitu. Nah, kalau hadirnya melihat fitur-fitur baru demokrasi semacam ini, Pak Suhartono welcome nggak dengan hal ini? Saya sangat welcome. Jadi mereka itu sebenarnya mereka paham betul. Mereka akan menyentuh segmen mereka. Ya kita yang sudah berumur harusnya juga berpikir gitu loh. Jangan sampai kita paksakan dengan segmen di mana tidak kita bisa masuk kaum milenial. Karena cara masuknya pun berbeda. Orang yang sudah berpengalaman masuknya berbeda. Segmen milenial masuknya berbeda. Jadi yang kita melihat adalah tujuannya. Ada memberikan pendidik. Caranya terserah. Sesuai dengan segmennya. Kawan-kawan kaum milenial di sini melihat, relawan-relawan milenial melihat bahwa ini segmen kami. Kalau masuk dengan cara kalian yang tua mungkin nggak bisa masuk. Tapi dengan cara kami masuk. Nah,
Terkait dengan hingar-bingar, ya itu sudah kita menyikapinya lah. Kita bisa secara bijak menyikapinya. Jangan kita melihat dari sisi pandang kita, tapi lihat dari sisi pandang mereka. Iya. Tapi yang jelas bahwa niatnya baik, Betul, betul. tujuannya baik, Mm. ingin merangkul kaum milenial dengan cara bisa masuk adalah dengan cara mereka. Kita jangan a priori loh dengan mereka. Betul, betul. Jangan a priori. Kalau melihat sekarang hura-hura, bukan itu dulu, lihat dulu apa sih tujuan mereka. Kita lihat, jangan langsung kita menjas. Iya. Oh itu salah, seperti itu, jangan. Tanyakan dulu apa sih maksudnya, apa sih ke depannya mau apa. Baru kita bisa mengambil kesimpulan. Betul. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa tahu apa yang menjadi keinginan dan niat mereka. Makanya Pak Bamsud itu sekarang ramai main YouTube ya sama IG ya. Iya. Pak Bamsud itu sering main YouTube sama IG tuh. Sekarang bahkan lagi live juga nih beliau nih kayaknya. Jadi kehadiran kaum milenial ini merupakan satu anugerah gitu ya. Iya. Terutama bagi demokrasi kita. Ini tinggal bagaimana kemudian kehadiran seperti politisi senior seperti Pak Sortono dan segala macam ini memberikan pemahaman, memberikan edukasi supaya mereka juga tidak lepas gitu ya. Jangan sampai kampanye terlalu asik tapi ternyata tidak ada pendidikan politiknya di sana. Betul. Paling hal-hal yang semacam itu. Teman-teman, masih banyak hal yang pengen kita bicarakan tentunya dengan beliau ini, tapi waktu juga lah yang nampaknya sudah 1 jam kayak kita ini ya, tidak terasa udah ngomong dengan beliau ini. Tapi sebelum beliau closing statement, teman-teman, kita akan saksikan iklan berikut ini. Nanti beliau akan menyampaikan dan berorasi juga dan memberikan penekanan di akhir closing statement buat seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Jangan sampai ketinggalan, tapi tentunya kita akan lihat yang lewat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Selamat menyaksikan Hasupa Hayak Sugianto Edi Prabowo setiap Jumat dan Minggu jam 4 sore hanya di Berkah TV. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan bersama kita pada sore hari ini. Tentu sekali lagi kita minta dukungan teman-teman semuanya untuk tidak lupa juga senantiasa like, komen, dan share tayangan Berkah TV gitu ya. Terutama program Hasupa dan Bajakah yang nanti malam akan juga hadir pada jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Suhartono tadi bahwa kehadiran milenial ini sangat-sangat penting buat demokrasi kita, terutama Pilkada Kalteng kali ini. Dan tentu Anda jangan sampai lupa dan jangan sampai juga nanti golput Pak ya, pada 9 Desember. Tinggal 25 sampai 24 hari lagi. Kita hari Rabu 9 Desember tahun 2020 jangan lupa coblos nomor 2. Nah, tapi tidak absah dan tidak afdol rasanya kalau kita tidak mendengar orasi langsung dari sekretaris tim kampanye nih pada sore hari. Sebelum menutup perjumpaan kita pada sore hari, kita izinkan Pak Sortono untuk memberikan closing statement Pak. Dan silahkan berorasi juga kepada teman-teman milenial Kalimantan Tengah supaya teman-teman ini juga tidak sampai lupa nanti 9 Desember untuk mencoblos pasangan 02. Baik, masyarakat Kalimantan Tengah, untuk menentukan pilihan ada 24 hari lagi. Buka mata, buka telinga, lebar-lebar, lihat apa yang sudah terjadi dan mungkin apa ke depan yang kita harapkan dari Kalimantan Tengah ini. Pasangan Sugianto Sabran dan Edi Prabowo nomor 2 adalah pasangan yang akan terus melakukan karya-karya terbaik bagi daerah Kalimantan Tengah. Beliau berdua telah meletakkan dasar-dasar untuk membangun Kalimantan Tengah lebih baik. Dan insya Allah yakinlah bahwa dalam periode kedua Kalimantan Tengah akan lebih maju. Tanggal 9 Desember, tentukan pilihan, bulatkan tekad. Nomor 2 adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih. Wih, aplaus dulu nih buat Pak Sortono yang keren banget orasinya gitu ya. Kita berharap sebenarnya beliau tampil orasinya di panggung, sayangnya COVID gitu ya. Sayangnya COVID. Jadi kita bikin di Berkah TV. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa dukung kita terus gitu ya. Sampai nanti pada hari sebelum masa tenang
tayangan-tayangan kita Hasupa maupun Bajaka akan terus hadir, dan di akhir nanti kita juga akan bikin program DigiFest Pak. Nanti ada program Pak namanya DigiFest. Kreativitas seluruh teman-teman anak muda Kalimantan Tengah kita akan tampilkan dan kita akan live daring seluruh Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemacu semangat juga buat paslon kita dan juga buat para pendukung kita. Semoga dengan ini kita akan bisa menggenapi kemenangan di 25 hari. Terima kasih nih buat Pak Suhartono Firdaus yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, dan tentunya kita banyak berterima kasih. Salam juga kepada para paslon kita, terus semangat, terus bekerja keras gitu ya. Masih ada 24 hari tersisa supaya kita terus bekerja keras dalam menjemput kemenangan kita kali ini. Teman-teman semuanya terima kasih. Pak Suhartono juga terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalteng makin berkah. Waalaikumsalam.